Selamat pagi lagi. Ini cerita yang berikutnya yang saya dari stres hampir ketabrak di Shinjuku. Lalu saya masuk kereta dan menuju Funabashi Hotel, itu tempat Michelle tinggal. Saya mau pulang karena stres ya. Oke, ceritanya lanjut. Jadi kereta dari Shinjuku ke Funabashi Hotel itu kira-kira 1,5 jam. Dari Tokyo ke Chiba. Jam 2 kira-kira, 2 jam setengah 3 sore dan sepi. Bolak-balik kereta berhenti, bolak-balik juga orang naik turun. Sampai pada saatnya hampir sampai Funabashi Hotel, saya bersiap untuk turun. Dan kereta mulai bolak-balik, orang-orang bolak-balik keluar masuk kereta, tapi sisanya di Funabashi Hotel ada 2 orang yang sama dari Shinjuku, 2 orang bapak-bapak tua Jepang, satu tidur gitu ya, duduk, satu main handphone berdiri. Mereka sibuk sendiri dengan kegiatannya di ujung sana. Saya di sini di ujung disabilitas ya. Ketika hampir sampai Funabashi Hotel, kereta melambat, saya bisa melihat apakah saya dijemput atau tidak. Karena bolak-balik saya tidak dijemput, karena bukan dia tidak mau jemput, karena mungkin salah telepon, karena pakai handphone. Kalau di sana dijemput jam berapa, jam segitu. Nah, oke. Ternyata tidak dijemput, gak ada orang petugas pakai topi untuk jemput saya. Mati aku gitu kan. Karena antara kereta dengan peron, karena peronnya tidak ada, peron kota kecil di Funabashi Hotel di Chiba itu tidak terlalu dekat, ada jarak kira-kira 20 cm dan tingginya agak begini. Jadi saya benar-benar harus pakai slipper. Kalau tidak saya bisa jungkel kalau nekat turun sendiri gitu kan. Mati aku, udah aduh gila, orang baru stres dari Shinjuku, sekarang stres lagi. Ketika sebelum kereta kereta berhenti, saya sudah siap untuk teriak, minta tolong si bapak-bapak tua itu. Papa, tolong, bahasa Inggris. Saya udah nggak bisa berpikir bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia, terserah. Saya teriak-teriak, help, dan saya juga akhirnya teriak, tolong Pak, tolong, sebelum kereta berhenti. Terus ketika kereta berhenti, kalau kereta berhenti, pintu terbuka itu kira-kira 1 menit ya. Jadi hitungannya udah menit kalau saya mau keluar. Saya nggak tahu kenapa petugas itu tidak ada yang jemput saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya teriak-teriak, Pak, tolong, saya udah mau nangis. Karena kalau saya tertinggal, saya akan muter lagi, entah muternya kemana, saya nggak tahu. Mungkin jangan-jangan bisa sampai ke Funabashi Hotel lagi kira-kira berjam-jam, karena itu kereta yang bukan keliling titik itu saja, tapi keliling jauh. Mati aku. Dan apalagi saya kan di tengah gerbong yang tengah, di mana masinis tidak bisa melihat saya sebagai disabilitas yang bisa seenak saja bolak-balik keluar masuk stasiun itu kan. Walaupun saya bisa bayar, tapi nggak akan bisa terjadi gitu, karena saya susah pakai kursi roda, nggak bisa naik turun seenaknya aja dengan beda jarak yang luar biasa besar. Nggak teriak hitungan menit. Terus ke bapak-bapak yang main handphone, dia langsung jalan keluar. Bapak-bapak yang tidur, dia kaget gitu, terus dia pakai tongkat, dia rambutnya putih, jalannya bungkuk dari ujung saya ke arah saya, jalannya pelan sambil mungkin ngomel atau ngoceh bahasa Jepang, dan arah ke saya. Pak, tolong Pak. Saya yakin dia mau bantu saya, tapi saya pikir gila, dia jalannya susah dan bungkuk, gimana caranya dia bisa menurunkan kursi roda saya. Saya nggak mikir, Pak tolong, saya ketakutan, benar-benar ketakutan, karena mungkin saya bisa balik lagi malam hari gitu kan. Terus dia jalan, hitungannya menit loh. Dia di belakang saya, tadi kan kursi roda saya kan agak sudah merah kan, ya kan, yang tadi
baterainya habis. Jadi saya nggak nyalakan baterai supaya saya bisa pulang ke apartemen Michelle. Dia dorong dan entah gimana bisa turun ke bawah. Ketika kita turun sampai di peron, kereta pintunya tertutup, drup, langsung jalan. Kami sudah berada di peron. Duk. Sampai saya tenang, saya nengok ke belakang untuk minta untuk bilang terima kasih, arigato, thank you, apapun, pokoknya terima kasih. Lihat ke belakang, bapak-bapak itu menghilang. Kalau dia naik lagi, gak mungkin, karena begitu kita sampai mendarat di peron, kereta pintunya tertutup, gak mungkin dia loncat. Kalau dia naik ke stasiun, kan kita kan di bawah ya, naik ke stasiun itu karena disabilitas itu keretanya tuh tepat di dekat lift atau tangga. Saya harus lihat dia, baik dia mau naik tangga atau naik lift, saya pasti lihat. Kalau dia mau jalan di ujung peron yang sana untuk naik di sana, saya pun pasti lihat, karena jam itu peron sepi, hanya ada satu bapak ibu tua duduk di ujung sana, tidak ada penumpang lain, makanya kereta langsung pergi dan bapak-bapak itu tidak ada. Takut waktu itu merinding. Ada kejadian lagi, kedua kalinya Tuhan membantu saya lewat bapak-bapak tua itu. Apakah itu Tuhan Yesus sendiri, atau itu malaikat Tuhan, atau memang bapak-bapak tua Jepang yang ditugaskan untuk membantu saya, benar-benar membantu saya. Sesuatu yang tidak mungkin dia susah jalan pakai tongkat, bungkuk, sudah tua, bisa mengangkat kursi roda saya yang beratnya 50 kg, ditambah saya sendiri 50 kg, 100 kg dia bisa ngangkat, menurunkan dari kereta ke peron. Sesuatu hal yang tidak mungkin, sangat tidak mungkin, tetapi mungkin untuk Tuhan. Kesaksian luar biasa untuk saya, dan saya sudah juga blow up kemana-mana tentang ini. Tuhan luar biasa. Tuhan selalu ada di sisi saya dan menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan.